viral banget di cumi-cumi.com gitu. Dia masukin di semua platform. Ya TikToknya paling banyak sekarang udah mau 1 juta. Lebih kayak viewsnya. Padahal kita cuma ngomong pelurusan sejarah W.R. Supratman karena yang beredar di internet itu semua salah semua. Ya memang mungkin mereka nggak ada kiblatnya untuk mencari informasi yang tepat kemana. Mungkin dari keluarga, dari zaman generasi sebelum aku mager lah gitu, kalau ada yang salah didiemin aja, ya udah pada tua-tua semua gitu kan. Jadi kayaknya males. Kamu apa yang ke berapa nih? Aku berarti Cicit? jadi gini, kan WR tidak punya anak, tapi dia 7 bersaudara, 9 sih sebenarnya, yang hidup 7, 2 meninggal. Nah kakak dia pas di atas namanya Ngadini. Ngadini Supratini punya anak 3, 2 perempuan 1 laki. Yang laki ini paling bungsu. Laki ini punya anak ibu saya. Berarti ini keponakannya WR adalah eyang kakung saya. Eyang kakung saya. Terus turun lah ya dari mama saya. Dia hanya sendiri, nggak ada saudaranya. Turun saya turun Andrea. Jadi berarti saya ke 4 ya. Saya cicit. Karena Ante Andrea cicit buyut. Itu cicit buyut. Canggu kalau bahasa Jawa. Waduh, jadi berarti W.R. Supratman memang tidak punya anak. Emang tidak punya anak dia. Jadi kami dari keponakan. Dari keponakan ke bawah. Preserve preserve. Udah kayak kita di do chemical aja ya. Ini bahasanya sama lah ya, nggak apa-apa, yang penting ngerti kan. Yang penting ngerti kan. How to preserve the story, historinya itu loh, sejarahnya. Nah itu waktu itu sempet ada dibikin buku tahun 1941 oleh Matumona. Matumona ini penulis orang Batak ya, dari Medan. Dia bikin berdasarkan, buku itu adalah berdasarkan surat-surat dari kakak tertuanya WR. Aku manggilnya Mbah WR. Nomor 1 namanya Mbah Rukiem, perempuan. Mbah Rukiem ini menikah dengan Indo-Belanda, namanya Van Eldik. Nah, punya anak tapi meninggal ketika umur 11 tahun. Laki-laki. Akhirnya karena Mbah Ngadini meninggal, orang tuanya meninggal, Mbah berarti Senen. Anaknya meninggal, dia cuma 1 anaknya. Udah nggak ada anak lagi. Udah nggak ada anak lagi. Nah, karena ibunya kan ngurus WR juga kan ya, Mbah WR. Karena meninggal ibunya Mbah WR, namanya Mbah Senen. Akhirnya Mbah Rukiem bilang, udahlah aku urus si WR. Mau nggak? Kamu mau ikut saya nggak ngomong ke WR gitu? Kamu saya angkat anak. Mau, umur 11 tahun lah. Karena anaknya meninggal kan pas umurnya ya. Kita dia angkat anak. Tapi kita mau pindah ke Makassar. Mau ya ikut ke Makassar? Ya iyalah, masih 11 tahun ya, masih SD ya, belum tahu apa-apa. Awalnya dari mana? Awalnya dari Jakarta. Dari Jakarta. WR itu Jakarta, bukan lahir dari Jawa Tengah ya? Bukan. Ibunya orang Purworejo. Ngadini itu Ngadini Purworejo. Tinggal karena suaminya di Purworejo, dia tinggal di Purworejo. Tapi WR itu lahir di Jakarta. Karena Ngadini nikah dengan Mbah Senen. Bukan Ngadini yang nikah. Mbah Senen itu adalah tentara Kenil. Tentara orang Indonesia yang menjadi tentara Belanda waktu itu. Tinggalnya di base camp waktu itu, barak-barak tentara di Jatinegara. Ini tanggal saya harus luruskan karena yang beredar di internet salah semua. Yang benar adalah 9 Maret 1903. Dan itu sudah dicanangkan sebagai Hari Musik Nasional. 9 Maret. 9 Maret sudah dicanangkan Hari Musik Nasional. Alhamdulillah itu sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY ya. Kami juga berterima kasih. Jadi orang ingat, 9 Maret. Karena yang beredar itu 19 Maret. Terus lahirnya di Purworejo. Salah. Nah itu pertanyaannya. Dia tidak lahir di Purworejo. Jadi kenapa Purworejo ada di dalam picture itu ya tiba-tiba? Jadi pas habis melahirkan, itu ada wabah di Jakarta, kayak mungkin sekarang kayak COVID kali kemarin itu ya. Dulu ya virus kayak gitu. Ini 1903, kan itu berulang setiap 100 tahun tuh. Betul. Biasanya. Betul. Jadi terjadilah wabah. Akhirnya si WR kecil ini dibawa sama ibunya
pindah pulang kampung. Naik kereta lah mereka ke Purworejo karena memang keluarga tinggal di sana, keluarga besar. Walaupun dengan suami tinggal di Jatinegara gitu. Nah pas di Purworejo di stasiun kereta ada yang lihat gitu, kok si Menak bawa bayi ya masih merah gitu. Oh iya aku baru melahirkan. Nah orang mengira melahirkan di Purworejo gitu. Jadi itulah asal mulanya kenapa jadi. Sampai pemerintahan Pemkot Purworejo juga mencanangkan tempat lahirnya, ada kuburan plasenta, bikin patung di situ. Amal mereka mengeluarkan keputusan pengadilan loh kalau WR Supratman itu lahir di Purworejo. Tapi dari pihak keluarga nah itulah makanya dari zaman dulu itu keluarga WR tuh banyak mager gitu. Humble banget dia. Diem aja. Ya udahlah. Tapi nah sekarang yang generasi sekarang jangan lah ya. Media sosial kan juga membantu sekali. Akhirnya ya kami yang generasi sekarang ini mencoba meluruskan bahwa ini loh informasi yang benar. Nah, berdasarkan buku yang tadi saya mundur lagi yang Matumona tadi tahun 41 dan direvisi di tahun 60. Itu kami pakai karena isinya surat-surat Ruqyah semua, dan selama dia mengasuh WR itu dia terlalu nulis diary gitu. Jadi semua suratnya ada di situ. Dia tahu ada tulisan mengenai ketika dia menciptakan lagu Barat Sampai ke Timur, ketika dia membuat lagu Indonesia Raya. WR masuk ke kamarnya jam 2 siang, baru keluar jam 3 sore esok hari, nggak bisa diganggu. Tiba-tiba udah keluar nih lagunya. Nih Indonesia Raya udah keluar waktu itu. Nah Indonesia Raya di dalam buku Matumona itu awalnya gini, jadi waktu itu negara membuat seperti sayembara untuk, jadi ada tim menuju kemerdekaan. Waktu itu kan masih belum merdeka, kita tahun 45 kan, berarti itu sekitar tahun 30-an, tahun 20-an lah, tahun 20-an sih sebenarnya. WR berumur 21 waktu itu. Sudah ada sayembara, namanya sayembara kalau dulu. Iya, dulu namanya sayembara ya. Kalau sekarang namanya idol. Kompetisi kali ya. Jauh banget. Nah, tahun 24 adalah keluar sayembara. Kita harus ada lagu kebangsaan nih. Kalau untuk merdeka kan salah satu esensi negara yang udah merdeka itu harus punya ya bendera, lagu, dan harus ada ya dicanangkan kapan ini nanti rencananya mau merdeka nih. Waktu itu ketua timnya Bung Karno waktu itu. Akhirnya masih pada muda tuh. Masih muda banget. Masih muda banget. Idealismenya masih tinggi banget. Iya. Oh ya, anak muda ya. Anak muda banget. Nah pas WR di Makassar, dia itu dia diperkenalkan dengan surat-surat koran-koran ya waktu itu zaman dulu yang kayak untuk gerilya. Jadi yang underground gitulah, yang untuk memperjuangkan kemerdekaan tanpa sepengetahuan Belanda kan, waktu itu masih Belanda. Dia tertarik dengan koran-koran ini. Lihat ada gerakan pemuda di Ambon, pemuda Jawa, pemuda ini untuk gimana cara kita meraih kemerdekaan ini. Nah dia terpicu di situ, langsung nasionalismenya keluar. Naik. Nah di koran itu waktu itu koran Timbul namanya, ada sayembara itu dia baca. Udahlah saya bisa membuat lagu, saya lewat lagu aja gimana cara bisa mengkontribusi kemerdekaan ini. Dia ciptakanlah Indonesia Raya. Proses menciptakan Indonesia Raya itu 2 tahun Mbak, dari 24 tahun 1924 sampai 1926. Jadi banyak revisi yang dia lakukan di situ, dari mulai melodi, mulai lirik gitu. Dan sedihnya Indonesia Raya asli yang dibikin WR Supratman itu sebenarnya 3 stanza. Maksudnya 3 versi, maksudnya 3 kali yang sekarang. Sekarang ini hanya 1 stanza. Kenapa hanya 1 stanza? Karena zamannya Bung Karno waktu proklamasi itu, ini lagu Indonesia Raya-nya kepanjangan. Kalau kita naikin bendera udah nyampe, lagunya belum selesai gitu ya. Udah 1 stanza aja, udah kita dapat esensinya gitu. Padahal itu lagu sakral banget.
3 stansa itu adalah terdiri dari stansa pertama. Stansa pertama itu adalah pengenalan mengenai Indonesia. Indonesia kayak gini loh, indah, pulaunya kaya, hasil alamnya, ya kan, semuanya perkenalan. Nah, yang kedua itu adalah doa untuk Indonesia agar merdeka, karena waktu itu kan belum merdeka, kan ya. Jadi doa untuk Indonesia agar merdeka, dan kalaupun nanti merdeka semoga selamanya gitu ya. Yang ketiga itu adalah janji sakti. Janji sakti bagus. Untuk pemuda, ayo kita mempertahankan nanti kalau udah merdeka, mempertahankan kemerdekaan ini untuk generasi anak cucu kita nanti berikutnya. Gimana caranya biar Indonesia ini selamanya akan diketahui oleh seluruh dunia. Jadi sebenarnya 3 bagian ini nggak boleh dipisah sebenarnya. Kita aja coba kalau aku tanya Mbak Lucy, kalau kita dengar lagu Indonesia Raya, berair nggak mata? Berair nggak? Ya kayak terharu gitu ya, kayak mau nangis gitu. Itu udah pasti. Apalagi kalau dengar stansa kedua dan stansa ketiga itu lebih mengena ke hati. Saya pernah ngeliat juga ya, itu bukan yang dipegang oleh Belanda, bukan stansa skripnya. Skripnya ya sempat diambil ya. Ketika pertama kali diperkenalkan itu pas Kongres Pemuda kedua di Bandung. Konferensi Asia Afrika waktu itu. Itu pertama kali Indonesia Raya diperkenalkan, tapi lewat biola. Lewat ini ya. Karena liriknya itu nggak berani dinyanyikan. Di luar gedung itu penuh polisi yang Belanda. Yang kedua berarti kan 28. Yang pertama tuh sebenarnya 26. Tahun 26. Saya lupa tempatnya, mungkin Bandung juga ya waktu itu ya. Jogja. Kongres Pemuda. Yang pertama di Jogja. Oke. Jogja. Karena dulu pemerintahannya kan di situ. Masih di sana ya. Saya ingat karena saya sebagai sekarang ini saya kan Katolik, jadi saya sebagai salah satu pengurus pimpinan nasional untuk wanita Katolik RI. Oh gitu. Iya, jadi tahun ini 100 tahunnya wanita Katolik RI. 100 tahun, maka itu saya kalau sejarah gini, karena kan terkonek gitu, connect semua itu. Semua itu makanya kenapa akhirnya saya tahu, maksudnya sebelum ini saya nggak baca, cuma saya ingat waktu sebelumnya kan karena kekonek dengan sejarah ormas wanita Katolik RI kan. Jadi sebelum WKRI itu Aisyah. Jadi kita tuh adiknya Aisyah yang paling tua. Terus sampai ini kompak banget. Jadi waktu kongres pemuda ya pertama. Itu inisiasi bersamaan. Wanita Katolik ya? Justru inisiasi wanita Katolik Aisyah. Karena dulu kan ormasnya banyak banget. Dan dari yang banyak banget itu yang masih hidup sampai sekarang, maksudnya masih terus, itu adalah salah satunya wanita Katolik RI, Aisyah gitu. Jadi dari 100-an dulu kan banyak ya pemuda ormas-ormas itu. Jadi mungkin nggak lebih dari 4 atau 5 yang masih terus bertahan sampai sekarang. Iya, itu luar biasa sekali. Makanya tadi saya tanya, kita karena 100 tahun baru mengorek sejarahnya wanita Katolik RI. Ketemu juga dengan keluarganya, cicit juga. Jadi saya baru maksudnya interview dengan di luar ini ya, bukan podcast, tapi dia mau banget untuk meluruskan juga. Saya bilang nanti karena dia di Tegal, jadi dia bilang nanti kalau kamu akan ke Jakarta, ayo kita harus diluruskan memang. Karena banyak sekali yang di luar. Jadi even di kita punya website, wanita Katolik RI punya website, itu salah informasinya. Jadi kita take down semuanya. Termasuk ya websitenya juga udah jadul ya. Kami juga melakukan hal yang sama. Jadi kita sebagai organisasi kita take down. Jadi jangan sampai anggota kita yang menyebar, kita kan ada di 36 DPD, itu memakai data itu dan kemana-mana. 100 ribuan orang. Apalagi digital sekarang gampang banget orang forward. Jadi ya itu yang kedua ya di Bandung. Yang kedua di Bandung. Nah waktu itu karena liriknya nggak berani dinyanyikan, banyak polisi, akhirnya hanya biola. Tapi hari kedua dinyanyikan. Anaknya pahlawan M. Yamin ya kalau nggak salah, perempuan, saya lupa namanya siapa, dia menyanyikan hari kedua. Wah, semua orang langsung berdiri dan langsung terharu gitu dengan lagu itu, langsung kayak
Nah, tapi dalam proses lagu Indonesia Raya itu Bung Karno banyak melakukan perubahan. Yang pertama saya bilang panjangnya lagu jadi satu stanza. Dan ada lirik-lirik di dalamnya. Dulu ada Indonesi karena kayak Marhain gitu. Iya. Kayak lagu Belanda. Akhirnya diganti Indonesia Raya karena waktu itu sudah merdeka itu dibikin Indonesia Raya. Tapi itu mungkin adjustment seperti itu nggak masalah mungkin ya, atau masalah juga sebenarnya karena bahasa sih kami Belanda. Iya mungkin untuk kebutuhan tertentu ya kayak upacara acara-acara kenegaraan gitu ya mungkin kami bisa ngerti juga lah kepanjangannya. Tapi ini sekarang kami lewat Yayasan WR Supratman yang kebetulan saya di sini wakil ketua umum untuk Yayasan WR Supratman. Nah kebetulan anak kami Antea Putri Turk itu dia seorang penyanyi. Jadi dia kami daulat untuk jadi ambasador untuk Indonesia Raya 3 stanza. Jadi kemanapun dia pergi ada undangan yang bersifat pemerintahan, Antea itu nyanyi 3 stanza. Dan kayak kemarin waktu 17 Agustus kemarin ya, saya lihat di Wali Kota Semarang ya. Itu alhamdulillah Mbak Ita, Ibu Ita yang mengundang kami. Terus kami bilang ingin menyanyikan 3 stanza Indonesia Raya 3 stanza. Iya saya mau itu Indonesia Raya 3 stanza boleh plus 1 lagu. Waktu itu kemarin dia nyanyi Indonesia Cantik. Indonesia Cantik dari dia jadi gini, oke, saya cerita lagi dari awal. WR Supratman itu sebenarnya ada 15 lagu yang dia ciptakan yang kita nggak tahu. Yang kenapa kok 15 ya? Karena dia meninggal muda ya. Meninggal tahun 38 yaitu beliau berumur 35 tahun. Jadi sebentar banget ya. Span life-nya dia tuh. Lifespan-nya. Terus kita cari ini saya sama suami saya cari ke Perpustakaan Nasional, nggak ketemu. Ke Arsip Nasional kami dapat tapi seharian suami saya buka komputer yang lama kayak proyektor kecil gitu kan ya, ada kan ya, itu arsip-arsip ya. Dia buka koran-koran tahun 20-an. Waktu itu ada kaum muda, terus ada satu lagi kaum apa gitu ya, dimana beliau itu jadi editor. Jadi dia itu jadi wartawan, bukan hanya wartawan aja tapi dia jadi editor yang di Bandung ini kaum muda. Dan di situ maksudnya dengan itu ya, dengan informasi itu kita juga baru tahu dari koran itu yang di Arsip Nasional, wah ternyata dia editor loh, bukan wartawan ece-ece gitu ya. Berarti dia pinter banget loh. Sangat genius berarti ini orang, maksudnya at the young age, pada umur begitu muda udah diangkat jadi editor itu. Itu something. Iya, itu sesuatu kan, berarti dia visioner orangnya gitu. Dia memikir jauh ke depan yang dimana mungkin anak muda seumur dia itu belum memikirkan itu, masih kalau sekarang pacaran, masih mikir galau, masih mikir apalah kuliah, kena mental. Dia mikirin negara loh gitu umur segitu ya. Dan berarti dia multi platform banget kalau zaman now istilahnya gitu ya. Iya. Dan dari yang 15 lagu kami cari ini, itu 15 lagu tuh kami tahu dari buku Matu Mona itu kan. Ada 15 lagu nih ternyata nih, apa aja. Jadi ada yang hanya judulnya doang, gak ada lagunya tuh 3. Sampai sekarang kami belum ketemu. Yang 12 kami ketemu judul sama lirik ada. Nah, ada yang judul lirik gak ada partitur, jadi gak ada melodi. Nah, karena WR ini suka bikin sajak puisi. Jadi dia mulai dari puisi dulu. Mulai dari puisi dulu sebenarnya. Dari situ baru dia bikin melodinya. Jadi ada beberapa yang nggak ada. Nah, adalah 2 lagu. Alhamdulillah anak kami Antea. Kami minta tolong waktu itu. Yang pertama Indonesia Hai Ibuku, ciptaan WR Supratman juga. Ada judul, ada lirik, tapi nggak ada melodi. Akhirnya suami saya malam-malam ajak dia ke studio di rumah. Antea, kalau kamu jadi WR Supratman, lagu ini melodinya kamu mau bikin kayak gimana gitu. Bagus. Kata Antea, emang papa waktu seumur Antea pernah mikir kayak gini juga? Bisa mikir kayak gini ya, I'm only 14, dia bilang gitu. Aku masih 14 tahun. Waktu itu jam 10 malam, coba kamu pikirin. Dikasihlah foto, kami ada foto WR, jadi taruh di depan piano, ayo kamu lihat situ, pikirin sekarang deh. Cobalah dipikirin, terus tiba-tiba dia itu bagus kata bapaknya kan gitu. Coba kamu nyanyi dengan lirik, akhirnya papa videoin ya gitu. Terus jadilah lagu itu tiba-tiba.
kok bisa cepet banget, itu cuma berapa menit gitu kan ya. Iya Pak, melodi itu udah lama ada di kepala Antea, dia bilang gitu. Wow. Oh iya, kok bisa ada pikiran kayak gitu? I don't know, dia bilang gitu, it's just there, dia bilang. Akhirnya oke, direkam proper sama bapaknya, terus kita minta tolong ada Renardi Effendi, dia bikin aransemennya dalam bentuk piano. Jadilah Indonesia Hai Ibuku, melodi ciptaannya Antea, dan kami juga daftarkan ke Haki. Iya betul. Itu udah kami daftarkan. Jadi Antea sebagai pencipta melodi untuk Indonesia Hai Ibuku. Dan itu juga udah kami rekam proper, cuman kami belum launching, tapi bisa dilihat di YouTube-nya Antea. Oke. 12 lagu perdana W.R. Supratman. Jadi konser perdana 12 lagu karya W.R. Supratman judulnya di situ. 12 lagunya sudah 12 lagu sudah ada, termasuk Indonesia Raya ya. Nah, lagu kedua yang kami temukan itu adalah Indonesia Cantik. Cantik masih ejaan lama TJ. Indonesia Cantik, tapi panjang banget, 6 stansa. Itu panjang banget. Sastra banget ya. Banget. Jadi itu adalah lagu pertama sebenarnya yang WR bikin. Bukan lagu, tapi di koran kaum muda itu berupa puisi panjang. Terus di bawah ada tulisan footnote-nya WR. Silakan ini dipakai untuk drama sendera tari boleh. Waktu itu namanya tunil ya. Jadi yang kayak sandiwara wayang orang dulu marak lah ya zaman tahun 20-an. Mereka biasa butuh lirik biasa kayak sajak atau puisi atau apapun itu. Nah, dia bikin di koran, silakan dipakai gratis, mau dipakai bikin lagu boleh, mau dibikin drama boleh, sandiwara wayang boleh, apa boleh. Terus berdua nih Antea sama bapaknya ngeliat lagi, ini panjang banget, ini kalau mau dibikin melodi gimana ya Antea. Itu setelah Indonesia Ibuku udah selesai tadi kan. Sekarang Indonesia Cantik. Ini Indonesia Ibuku tuh dia menganggap Indonesia itu kita punya ini kan, Indonesia sebagai ibu pertiwi. Iya, ibu pertiwi yang sekarang. Nah, itu udah visioner banget, mikir zaman dulu mana ada mikir gitu. Dulu hanya orang mikir gimana kerja untuk dapat makan besok. Ya, apalagi musim Belanda kolonial dulu. Kolonial. Akhirnya gimana ini Indonesia Cantik. Terus bapaknya punya ide. Kalau kita gini, dia nunjuk Antea coba Antea dengerin semua lagu WR. Dan coba kamu masukin lirik ini ke dalam melodi-melodi itu, yang mana yang cocok. Nah, terus kayaknya Pahlawan Merdeka deh. Pahlawan Merdeka itu juga ciptaan W.R. Supratman. Pahlawan Merdeka tumbuh sebagai. Nah, itu juga W.R. Supratman. Kayaknya cocok keroncong kata Antea gitu, setelah mereka masukin semua, nyoba dengan piano kan ya, keroncong, tapi nggak bisa keroncong yang zaman sekarang ya kayaknya. Terus bapaknya bilang, coba kita lihat era tahun itu dah, tahun 20-an keroncong. Adanya waktu itu keroncong East Indies, jadi kayak Hindia, zaman Hindia Belanda zaman dulu, mereka ada tipe genre keroncong zaman dulu klasik. Akhirnya coba kita pakai yang ini deh Pak, kata Antea. Terus nyoba, jadilah sekarang Indonesia Cantik yang itu juga ciptaan Antea juga, melodinya. Dan saya pas besok bangun kan nggak habis mikir, ini Antea kok bisa sih nak bikin bersyukur lagu banget ya, ini kayak di chemistry-nya nyambung gitu ya. Kamu kan Gen Z, maksudnya you are like generation now gitu, yang sukanya K-pop, BTS, Blackpink dan lain-lain. Mungkin gitu. Dia juga visioner Antea itu juga. Bisa jadi juga. Apalagi sekarang nih dipepetin bapaknya untuk terus-terusan itu kan diasah. Terus terus di-expose gitu kan dengan lagu-lagu nasional gini. Akhirnya awalnya sih Antea seneng lagu pop dia awalnya, dan dia juga udah bikin lagu di SoundCloud, ada 9 lagu dia bikin, tapi bahasa Inggris semua, anak muda lah, kekinian ya, gitu. Itu dia bikin waktu umur 11. Dia udah bikin di komputer, pakai Logic Pro dia udah bikin. Cuman abis itu, kamu kok suka lagu-lagu kayak gini, lagu kuno ya? Iya, nggak tahu, semenjak ini saya kayaknya lebih prefer ke lagu-lagu klasik, dia bilang gitu. Dia ininya keluar. Akhirnya dia sekarang seriosa kan, dia ikut paduan suara The Resonance Children Choir, dekat sini. Konduktornya Afif Priyatna, dan di situ dia jadi sopran 1. Emang suaranya tinggi banget. Dan sekarang lagi latihan vokal dengan Ibu Aning Katamsi, itu juga seriosa Indonesia kan, penyanyi seriosa Indonesia. Jadi Antea lebih ke asah ke situ, dan dia kayaknya walaupun guru vokalnya banyak sebelumnya
dia dulu suka kayak Broadway, kayak yang panggung gitu ya, jadi drama dan nyanyi, tapi akhirnya end up-nya di opera singer sekarang dia gitu. Tapi soon is going to be dia bisa ke US tuh. Oh, mudah-mudahan insyaallah. Amin, amin ya. Apapun dia kita sih support gitu ya. Whatever you do, you don't have to, nggak perlu ngikutin jejak kakaknya. Kakaknya sih udah di New York sekarang dan udah kerja, udah selesai S2 juga. Alhamdulillah dia beasiswa semua, S1 beasiswa, S2 beasiswa, ya itu rezeki dia. Genius ya. Ini keluarga pinter semua. Udah gitu musik semua, you have the feeling of itu. Andrea lebih ini, maksudnya lebih di luar nalar kayak. Iya, di luar iya. Pertama terus ini soalnya kalau sejarah I really very interested loh soal sejarah. Iya, saya suka juga sejarah ini, apalagi untuk pelurusan ya. Nah tadi mundur lagi ke WR, dia ada beberapa pelurusan sebenarnya kami dari keluarga keluarga besar WR Supratman ingin menyampaikan ke media, walaupun kami udah sampaikan dan kami juga udah audiensi dengan pemerintah waktu itu lewat Dikbud, bagian cagar budayanya. Jadi yang pertama tadi yang saya sudah sebut adalah mengenai tanggal lahir dan tempat lahir dari WR Supratman. Yang benar adalah Jatinegara, 9 Maret 1903. Di yang sekarang kami sedihnya tempat dia poin tempat dia lahir itu sekarang dijadikan, maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada almarhum Benyamin Sueb. Di situ tuh dibikin Museum Benyamin Sueb di Jatinegara. Dan itu katanya rencana untuk pusat kebudayaan Betawi. Maksudnya padahal kan Benyamin itu sudah punya nama jalan di Kemayoran. Iya. Dan itu besar sekali jalannya. Hampir 10 lane deh kayaknya, 5 arah sana, 5 arah sini. Lumayan besar gitu ya untuk jalan protokol pun kayak Sudirman kayaknya nggak 5 lane deh, 4 deh kayaknya ya kan ya. Iya, Sudirman. Dan di tempatnya salah. Kami udah mengungkapkan ini ke Kementerian Pendidikan Budaya dan Riset. Diminta waktu itu dengan Pak Hilmar Farid di Ditjen, kita ketemu dengan bagian cagar budaya. Cagar budaya kami ketemu dengan 9 orang. Di situ ada sejarawan, ada yang tim mengurus Monas, ada tim yang mengurus museum gitu. Jadi itu jadi satu. Karena waktu itu selain tempat lahir WR kami ingin diluruskan yaitu di Jatinegara, kami juga ingin bicarakan mengenai biola. Biola WR itu adalah satu-satunya peninggalan WR Supratman yang masih bisa diselamatkan. Karena zaman perang dulu itu, habis dia di Kongres Pemuda kedua itu, dia mulai diamati terus sama tentara Belanda kan, polisi Belanda, sampai akhirnya rumahnya pun di search gitu lah, dicari semua dan banyak yang diambil. Biola itulah yang dibawa ya karena zaman perang juga tiba-tiba harus pindah ini, di sini lagi ada ini, hanya biola itu dan baju di badan dia aja dia bisa dia bawa. Jadi ya cuman itu peninggalan yang pada tahun 73 oleh kakak-kakaknya Mbah WR nih diminta tolong ke yang pemilik Museum Sumpah Pemuda. Waktu itu kan deket hubungannya dan teman dekat sama WR juga. Tolong dong ini kami titipkan di museum karena kami nggak bisa merawat. Terus terang kami tidak ada biaya lah untuk merawat biola ini. Kami titipkan dong di sini karena kebetulan kan waktu itu rumah juga banyak peninggalan WR ada di situ. Tinggal di situ. Oke, iya baik. Itu kami pinjamkan sebenarnya untuk dititipkan, untuk dipinjamkan. Tapi sampai sekarang itu dari pemerintah belum ada, maksudnya kami ingin dari keluarga kayak pemberian secara kenegaraan gitu. Biola ini bahwa ini kami berikan kepada negara. Walaupun sebenarnya WR ini bukan milik keluarga ya, udah milik nasional. Kan udah siapa aja juga bisa memiliki WR Supratman. Jadi tapi kami inginlah ada sedikit apresiasi ke keluarga. Kami ingin sebenarnya menyerahkan ke presiden. Jadi ini simbolis kenegaraan
biola W.R. Supratman kami akan berikan. Biolanya ada di mana? Biolanya ada sekarang di Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat. Di Jalan Keramat itu Jalan ya. Keramat. Tapi sedihnya yang di display di diorama sekarang ada diorama Indonesia Raya. Itu bukan replika, yang asli itu replika yang ditaruh di situ. Yang aslinya disimpan di gudang. Aduh, di gudang dalam kotak, dirawat dengan, kami nanya kan sama ketua museumnya, ini gimana cara perawatannya? Kami berharap dari keluarga ya. Dengan bawang putih dan minyak kayu putih. Saya mikir, kenapa dengan bawang putih dan minyak kayu putih? Apa ini tradisional apa gitu ya, perawatan tradisional? Tapi kami sempat nanya ke ahli pembuat biola di Austria, dia nggak pernah dengar itu keju put oil and garlic, never. Dia bilang jangan-jangan dilapin gitu ya? Nggak, itu hanya ditaruh di sekeliling boxnya. Saya nggak tahu untuk kalau menyerap kelembagaan atau biasanya saya tanya secara ke ahli tradisional biola di sini kan. Ya mungkin Coba tradisional apakah di itu sini. suitable dengan Terus kata yang ahli bikin biola di Austria bilang, saya nggak pernah dengar ada ini. Yang saya tahu biola itu memang paling cocok di iklim tropis. Karena kalau di iklim yang 4 musim itu dia suka mengembang, suka mengkerut gitu kan ya. Paling stabil di tropis. Jadi udah benar sih sebenarnya di ruangan mungkin, tapi ya dijaga kebersihannya gitu aja. Tapi bawang putih sama minyak kayu putih saya nggak tahu, dia bilang gitu. Oke. Gitu. Sebenarnya bisa dipajang di. Ya mereka nggak mau pajang katanya karena netizen julid. Saya nggak tahu maksudnya. Kayak misalnya di sini kan musisi-musisi seperti misalnya Berry Likumahua tuh dia punya. Taruh di sini. Base-nya di sini. Yang double base-nya dia. Harus dengan kelembaban tertentu karena dijaga suhu gitu. Enggak juga. Tapi karena di sini kan ditaruh di ruangan yang karena ruangannya kan dipakai terus. Jadi ada sirkulasi udara yang penting karena itu kan kayu. Iya, ini di gudang. Nah, itu kan nggak ada sirkulasi. Dan di gudang di perpustakaan ya, saya lupa kemarin suami saya cerita, mereka masak Indomie di situ. Di gudangnya. Oh iya itu. Pertama saya takut itu kebakaran. Museum nasional aja, Museum Gajah itu yang kan terbuat dari marmer dan batu bisa kebakar. Apalagi ini Museum Sumpah Pemuda yang hampir semuanya kayu. Kenapa nggak dipajang gitu ya? Maksudnya saya juga kurang. Gitu. Mereka hanya jawab kenapa saya tanya kenapa, jawabannya karena netizen julid, nggak boleh. Kami keluarga aja boleh foto tapi nggak boleh diposting di social media katanya gitu. Karena netizen julid. Saya nggak tahu kenapa itu maksudnya. It doesn't make sense gitu ya. Doesn't make sense. Kami dari keluarga kayak bertanya-tanya apa benar ini asli atau bukan gitu kan? Karena kalau kita pergi ke museum-museum dimanapun kan, kalau kita keluar kan pasti nggak tahu ya, for me lebih suka ke museum daripada ke mall. Sama. Jadi kalau kita pergi ke tempat misalnya nggak usah jauh-jauh lah ke UK gitu kan, tempat-tempat musik gitu kan semua dipajang. Iya. Dan itu betul-betul by the time kita tahu bahwa di take care kalau dia udah pergantian musim gitu, ditambahin apa, nah itu betul-betul untuk menjaga kelembapan atau humidity, dirawat lah. Nah dulu sempat dirawat sama almarhum Idris Sardi. Nah iya. Sebelum beliau meninggal, dimainkan lah sebulan sekali, keluarin, dimainin, masih bisa. Dan bentuknya pas kami lihat pun masih bagus, nggak rapuh atau lapuk gitu, enggak. Itu dulu. Masih bagus kok. Kayu dulu tuh. Iya, kayu zaman dulu itu benar-benar kualitasnya paling bagus ya. Bagus. Waktu itu masih ada labelnya sih, itu yang bikin Amati, bukan Stradivarius, Amati. Jadi satu keluarga pembuat biola dari Itali. Itu generasi pertama yang bikin biola. Dia udah dapat itu dari iparnya waktu itu ya, Van Eldik ya, kasih dia. Nah, biola itu sejarahnya juga dia dikasih hadiah ulang tahun ke-17 sama iparnya, dikasih biola gitu kan ya. Akhirnya dari situ dia mulai belajar. Jadi awalnya dia nggak tahu mengenai biola, tapi iparnya ini di Makassar punya band jazz yang biasa main di klub-klub Belanda, namanya Black and White. Nah di situ WR diundang untuk ikut jadi grup main. Dia main gitar, main biola juga di situ, terus bisa main piano gitu. Jadi di grup Black and White. Jadi anak band lah dulu. Awalnya anak band dia nih WR ini sebenarnya, dan hidupnya bergelimang harta ya karena
kerja dengan orang Belanda kan pasti duitnya banyak. Artis banget itu, artis Iya, banget really? dia, seniman banget dia itu seniman banget. Dan nah ini menuju ke pelurusan yang ketiga. Tadi kan biola udah, itu kami ingin pindahin ke kalau bisa ke Istana Merdeka, di mana pusaka bendera merah putih yang asli ada di situ, sama naskah proklamasi ada di istana sekarang nih. Kami kira di Monas tadinya. Sebenarnya pikir di Monas. Replika kali yang di Monas ya. Bisa jadi itu. Karena ada waktu itu ya, saya udah nggak tahu udah berapa puluh tahun ya ke situ waktu itu. Iya, replika deh kayaknya. Yang asli itu di istana, makanya dibawa kirap ke IKN kan kemarin terakhir itu. Nah, kami ingin, karena sebenarnya elemen satu negara itulah pertama bendera, terus ya naskah proklamasi dan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan ya partiturnya ini udah nggak ada ya. Mungkin ada yang simpan, saya juga kurang tahu ada di mana sekarang itu. Tapi paling nggak biola. Tiga ini, tanpa biola nggak ada Indonesia Raya. Tanpa Indonesia Raya tidak ada Indonesia. Tidak ada. Dan Indonesia Raya ini saya tahu juga salah satu top 15 lagu kebangsaan di dunia, yang terbaik. Aransemennya, lagunya, semuanya, apa segala melodinya, itu yang terbaik. Dan saya selalu merinding, apalagi kemarin pas Olympics dinyanyiin yang pasti merinding itu. Bahkan orang yang mungkin nggak tahu juga dengar lagu itu, kayak dari foreigner yang di situ dengar, mereka tersentuh banget dengan lagu itu. Sangat, melodinya sangat menyentuh hati gitu ya. Betul. Nah, itulah tadi kayak pingin untuk biola, kami ingin pindah ke Istana Merdeka. Ya, itu menyambung yang ketiga tadi saya mengenai dia di band tadi. Dia itu banyak berseliweran beragama Katolik. Supratman. Saya nggak ada masalah dengan agama ya maksudnya, tapi ini hanya meluruskan. Coba kalau misalnya Mbak Lucy saya bilang Islam gitu atau itu, enggak, saya lahir Katolik itu, kenapa ini berani? Kan kami ingin meluruskan, kan kami nggak anti non-Muslim, kita bukan sara lah, kita bukan. Kami hanya ingin meluruskan ini loh, Wayar Supratman sebenarnya dia Muslim, lahir Muslim dan dimakamkan secara Muslim. Nah di internet ini beredar beliau beragama Katolik. Jadi kami ingin meluruskan dia bukan Katolik, dan keluarga dari keluarga Muslim. Ya mungkin dari kakak adiknya ada yang menikah dengan non Muslim, akhirnya keturunannya jadi Katolik non-Muslim gitu kan ya, atau Protestan atau apa ya. Ya itu ya setelah itu mereka kan. Tapi aslinya Muslim, mereka ini Muslim. Nah, mungkin karena dia di band, karena dia ya tahu lah anak band ngerokok, minum apa segala macam ya anak band lah namanya gitu. Enggak, dia itu Muslim sebenarnya. Nah, dari dia, nah kenapa dia kok bisa, yang tadi bilang kok bisa nasionalisnya tiba-tiba tinggi itu ya gitu. Karena dia baca koran, dia udah fed up dengan kehidupan dia yang glamor. Jadi dia kan di band gitu sebenarnya udah enak ya, maaf ya, duitnya ini banyak kan, materi dia cukup, dekat terus dengan penguasa bener, gitu waktu dan itu kan. Kehidupan malam kan enak. Gitu, maksudnya apalagi umur segitu, dia masih muda banget ya, 24 tahun. Siapa lah yang nggak mau hidup foya-foya, duit banyak gitu ya, cepet kaya gitu. Nah tiba-tiba pada saat dia baca koran itu, dia bilang, aduh, dia mulai mikir gitu, kayak saya udah capek dengan hidup seperti ini bukan hati nurani dia tuh, bukan di sini. Akhirnya dia memutuskan dia mau tinggalin semuanya, dia kerja sebagai wartawan yang benar-benar sederhana. Dia mulai dari awal lah gitu di wartawan di Makassar itu. Tapi karena dia makin nasionalis makin tinggi, pingin tahu ini pemuda Ambon dari mana, gimana sih mereka pemuda ini, Jawa, pemuda Sulawesi, saya pingin ikut di sini. Akhirnya dia hijrah ke Bandung. Dia hijrah ke Bandung. Disitulah dia ketemu Bung Karno, gitu awalnya. Dan waktu Bung Karno kuliah di ITB, beliau sering main ke rumahnya di Cimahi, karena waktu itu Ngadini kakaknya punya rumah di Cimahi, jadi WR banyak menghabiskan waktu di Cimahi. Jadi kalau lagi weekend, biasanya Bung Karno kalau udah selesai kuliah di ITB kan waktu itu main ke Cimahi, mainnya sama WR. Ini sama-sama orang seni. Iya, sama-sama orang seni ya kan ya. Iya.